cewek cantik. Bukan gua yang menerangkan tentang Yesus, tetapi mintalah kepada Holy Spirit atau Roh Kudus itu supaya menerangkan tentang Yesus itu. Karena Roh Kudus itu menyelidiki teramat dalam, bahkan sampai ke tulang sumsum diselidiki oleh Roh Kudus. Ya, itu benar. Allah sendiri pun Roh Kudus menyelidikinya, ya. Dan mintalah Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus supaya engkau mengerti akan Yesus. Oke, cewek cantik. Saudara Triperji, saya ingin tanya kepada Anda, Roh Kudus itu Tuhan atau makhluk? Jawab. Roh Kudus itu Tuhan Allah, ya, Bapak Zulkifli Cemboy. Baik. Roh Kudus itu adalah Tuhan Allah. Apakah Allah itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan untuk ia katakan? Jawab. Roh Kudus itu tidak ada yang memerintah, ya. Roh Kudus itu boleh berkata-kata dengan kapasitas Roh Kudus. Yesus juga boleh berkata-kata dengan kapasitas manusia. Allah itu dengan kapasitas berkata-kata sebagai Allah Bapa. Ketiganya itu adalah satu, ya. Tidak ada yang saling memerintahkan tentang hal Trinitas Allah itu, tetapi mereka adalah saling erat, saling satu tujuan, satu pendapat, satu kuasa. Itu Bapak Zulkifli, ya. Berarti Anda ini tidak paham tentang Roh Kudus. Anda tidak paham tentang kitab Anda. Roh Kudus itu dinyatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Roh Kudus itu datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Roh Kudus itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Jadi ayat ini jelas mengatakan Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Gimana? Bukan Roh Kudus yang berkata-kata seperti itu, tetapi Yesus yang berkata-kata, menyampaikan kata-kata, yaitu Yesus harus mengizinkan kapasitas sebagai Bapa berkata-kata di dalam diri Yesus, bukan Roh Kudus, ya. Itu Bapak Zulkifli. Saudara ini sangat kelihatan minim ilmu. Sepantasnya Anda itu jangan ikut debat, jangan masuk ke dalam lingkaran debat lintas agama. Kasihan. Yesus di dalam Yohanes 12 ayat 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini Tuhan apa yang tidak bisa berbicara dari dirinya sendiri? Ini kayak mana ini ceritanya? Tuhan tapi tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi apa yang dia katakan adalah apa yang diperintahkan oleh esensi lain untuk ia katakan. Ini Tuhan apaan ini? Ya. Apa kamu mengakui bahwa Tuhannya Kristen itu tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri? Jawab. Roh Kudus itu adalah utusan Yesus. Roh Kudus itu adalah pikiran Yesus. Roh Kudus itu adalah kekuasaan Asim dan Yesus. Karena itu adalah kekuasaan
sama-sama dengan Yesus, sama-sama dengan Allah Bapa. Kalau Roh Kudus berkata-kata, kalau Roh Kudus enggak berkata-kata, apakah Yesus enggak berkata-kata? Kalau Yesus enggak berkata-kata, apakah Allah Bapa enggak berkata-kata? Ya, kan mereka itu adalah satu, bukanlah tiga, tetapi tiga dalam satu. Ya, jadi kalau tiga dalam satu adalah Esa. Apa masalah bagi Tuhan berkata-kata dirinya sendiri ataupun hanya Allah yang berkata-kata, ataupun hanya Yesus yang berkata-kata, ataupun hanya Roh Kudus yang berkata-kata? Bukankah itu adalah satu? Begitu Pak Zulkifli. Kalau saudara mengatakan mereka itu adalah satu, kemudian di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan bahwa Roh Kudus itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti Bapa tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti Yesus tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Sebab mereka adalah satu. Nah, yang mampu berkata-kata dari dirinya sendiri itu siapa? Kamu katakan Bapa adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus, Yesus adalah Bapa. Nah, di dalam dalil-dalil kitabmu Yohanes 12 ayat 49, Yesus tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau Yesus adalah Bapa, berarti Bapa tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, di dalam Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti Bapa, Roh Kudus, Yesus, semuanya tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, yang mampu berkata-kata dari dirinya sendiri itu siapa? Coba Anda jawab. Pertanyaan Anda ini, Anda sendiri bingung. Seakan-akan Tuhan itu tiga. Tuhan itu Esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa, kata Nabi Musa, ya. Maka dari itu Tuhan itu hanya satu, tetapi inkarnasinya banyak. Katakanlah inkarnasinya tiga, ya. Roh Kudus hanyalah melambangkan merpati, karena kesetiaan. Burung merpati itu memang begitu setia, maka itulah dia dilambangkan Roh Kudus itu seperti burung merpati, ya. Bukan merpati itu Roh Kudus, enggak. Itu hanya satu inkarnasi aja sebagai yang kelihatan yang paling setia di antara segala burung, ya. Paling setia di antara burung ialah merpati, tidak ada setanding dengan burung merpati. Maka itulah Roh Kudus mengambil tempat burung merpati itu karena begitu setia banget, ya. Dan Yesus itu adalah Roh Kudus, ya. Allah itu adalah Roh Kudus, dia juga tidak asing bagi mereka, walaupun mereka itu seakan-akan tiga. Tidak, mereka itu hanya satu, ya. Di dalam inkarnasi sewaktu Yesus dibaptis itu menggenapi nubuat bahwa ia harus dibaptis oleh Rasul Yohanes, walaupun Rasul Yohanes adalah lebih rendah daripada Yesus. Maka dari itu satu kejadian, satu suasana yang terjadi harus ada, semuanya berlaku. Ada di surga, waktu itu, waktu yang sama. Ada di bumi waktu yang sama. Menjadi burung merpati itu adalah lambang aja, bukanlah Tuhan merpati, bukan seperti itu, ya. Bukan merpati itu adalah Roh Kudus, tidak, tetapi seperti burung merpati Roh Kudus itu, ya. Begitu. Coba saudara fokus sama saya.
Kalau Tuhan Anda itu satu, Roh Kudus tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri. Dituangkan di dalam Yohanes 16 ayat 13. Yesus tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri. Dituangkan di dalam Yohanes 12 ayat 49. Apakah Bapa juga tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri? Jawab. Jika Yesus bukan Tuhan, satu soalan bonus untuk Anda. An-Nisa ayat 172. Yesus membantah menjadi hamba Allah dan juga malaikat Allah. Kenapa bisa jadi begini? Kan katanya Yesus itu nabi, sedangkan dalam ayat itu Yesus membantah kenabiannya. Isa alaihissalam tidak enggan menjadi hamba Allah dan malaikatnya. Kenapa ini? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus manusia? Benarkah Tuhan itu manusia? Jawab. Saya akan jawab, kenapa Yesus itu Tuhan dan kenapa Tuhan menjelma menjadi manusia? Jawabannya gampang. Maryam 17 dan Anas 1. Tuhan manusia. Maryam 17. Roh kami mengutus roh kami, lalu ia menjelma menjadi manusia sempurna di hadapanmu. Wah. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia manusia? Benarkah Tuhan itu manusia? Jawab. Bagaimana sih? Apakah Bapak nggak bisa berkata-kata tentang dirinya sendiri? Dan bagaimana sih? Apakah Yesus nggak bisa berkata-kata tentang dirinya sendiri? Dan bagaimana Roh Kudus nggak bisa berkata-kata tentang dirinya sendiri? Bukankah Tuhan itu adalah Esa? Roh Kudus berkata-kata tentang Roh Kudus. Yesus berkata-kata tentang Yesus. Allah berkata-kata tentang Allah. Jadi, kalau Allah berkata-kata tentang Allah, apakah Allah tidak berkata-kata tentang Yesus? Dan kalau Yesus berkata-kata tentang Yesus, apakah Yesus enggak bisa berkata-kata tentang Roh Kudus? Bukankah mereka itu adalah satu? Ya, tiga dalam satu. Itulah konsep Alkitabiah dan orang-orang Kristen ajarannya. Ya. Justru itu saya tanya samamu. Kalau mereka adalah satu, berarti Bapa juga tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena Roh Kudus di dalam Yohanes 16 ayat 13 tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Yesus di dalam Yohanes 12 ayat 49 tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau mereka adalah satu, berarti mereka tidak dapat berkata-kata dari diri mereka sendiri. Lalu siapa yang mampu berkata-kata dari dirinya sendiri? Yesus tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Kudus juga tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu berdasarkan dalil. Dan karena dia satu dengan Bapa, berarti Bapa pun tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Pertanyaan saya, yang mampu berkata-kata dari dirinya sendiri itu siapa? Jawab. Itu bukan masalah besar berapa orang. Mau 10 orang ke, mau 70 orang ke, mau 100 orang ke, itu bukan masalah. Intinya, Yesus dikubur, mati, dan bangkit. Setuju? Sesuai dengan ayat Wahyu 1 pasal 18. Dan juga Maryam ayat 33. Dalam Wahyu 1 ayat 18, Yesus mati dan bangkit. Maryam 33, Yesus mati dan bangkit. Yaitu dikenal sebagai Isa. Jadi mana satu? Inti dari ayat Yesus mati dan bangkit. Dua-dua ayat itu mengatakan hal yang sama. Yesus mati dan bangkit. Versi Quran, Isa mati dan bangkit. Jadi mana salahnya? Kamu tidak ada ilmu tentang Al-Quran.
kamu hanya manusia yang bisa membaca terjemahan. Al-Quran tidak bisa dipahami hanya berdasarkan terhadap terjemahan. Kenapa? Al-Quran ketika dia dipahami hanya berdasar terhadap terjemahan, maka ketika Al-Quran terjemahannya mengatakan ini Ibu Budi, maka orang yang tidak mengerti original teks Al-Quran akan memahami bahwa ibu ini bernama Budi. Paham? Ya? Kalau kau katakan Yesus itu adalah Tuhan, padahal dia adalah manusia, itu berarti kamu itu mempertontonkan dua konsep yang berbeda. Konsep yang diajarkan oleh Yesus dan konsep yang diajarkan oleh pagan. Kamu harus banyak belajar. Di dalam Hosea 11 ayat 9, di situ nyata dikatakan, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan aku ini bukan manusia. Paham? Di terjemahan lama tahun 1954 pun dikatakan yang sama, bahwa tidak akan kusampaikan kehangatan murkaku, tiada aku membinasakan Efraim sama sekali, sebab akulah Allah dan aku bukan manusia. Yesus manusia dan Yesus anak manusia, berarti dia bukan Allah. Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Berarti Kristen yang mengakui Tuhannya Bani Israel itu manusia, itu adalah ajaran sesat yang dibengkokkan oleh penjajah kekaisaran Romawi yang menganut paham pagan Yunani. Jadi kamu jangan mempertontonkan kebohongan di depan orang-orang yang lebih paham kitabmu daripada kamu itu sendiri. Berarti, sahabatku, beragama itu tidak bisa hanya dengan berasumsi, karena keselamatan manusia kelak ditentukan benar tidaknya keimanan dan kepercayaan yang dianutnya semasa hidup. Kamu menganalogikan Sang Khalik, Sang Pencipta itu layaknya dirimu yang manusia biasa. Sementara Allah menerangkan di dalam Hosea 11 ayat 9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan aku ini bukanlah manusia. Paham? Dan nyata di dalam Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan untuk ia katakan, itulah yang dikatakannya. Yohanes 12 ayat 49, Yesus juga tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang Yesus katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk Yesus katakan dan Yesus sampaikan. Berarti nyata, Roh Kudus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan, maka berhentilah menuhankan keduanya. Ingat, Kristen tidak akan menyelamatkanmu dari siksa api neraka. Keegoan, kesombonganmu, dan ketidaktahuanmu tidak akan mampu membendung dan melindungi dirimu dari siksaan api neraka. Jika kamu tidak bertaubat, selalu dan selalu menganggap imanmu itu benar, padahal semua yang kau sampaikan itu bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitabmu. Kamu ngambil kitabnya Bani Israel, Hosea 11 ayat 9. Aku Allah, aku bukan manusia. Ayo, Bilangan 23 ayat 19. Di situ jelas dikatakan Allah bukan manusia
dan bukan anak manusia. Hosea 11 ayat 9, aku Allah, bukan manusia. Berarti Yesus yang manusia itu bukan Allah. Berhentilah untuk menyembahnya. The end. Si triple G dihapus, menandakan dia tidak percaya diri akan apa yang disampaikan. Ya, wajar saja. Karena apa yang disampaikan oleh triple G itu adalah dusta, bohong, asumsi, halusinasi. Wajar ketika dia malu. Dihapus. Yesus itu memang Tuhan, tetapi tidak dikatakan secara gamblang dalam Quran. Tapi sifat-sifat ketuhanan Yesus masih wujud dalam Quran. Contohnya, banyak contoh sekali dalam sifat-sifat Yesus dalam Quran dan ketuhanannya dalam Quran. 1. Yesus firman Allah. 2. Yesus roh Allah. 3. Yesus jelmaan Allah. 4. Yesus itu manusia suci. Yesus itu manusia sempurna menurut Quran Alkitab. Dan inti dari ayat Anbiya 51, Maryam 17, dan Ahna 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر mubin. Kalau kau paham Al-Quran, maka kamu akan malu menjawab dengan jawabanmu yang tadi. Kenapa? Isa atau Yesus di dalam Al-Quran dengan tegas mengatakan, Ya Bani Israel, hai orang-orang Israel, ini sesungguhnya aku ini Rasulullah, utusan Allah, Rasul Allah, duta Allah, ilaikum, yang diutus untuk kalian. Paham? Jadi kalau kau mengatakan ruhana itu adalah roh Allah, kalimatuhu itu adalah firman Allah, kemudian ruhana menjelma menjadi seorang manusia yang sempurna, kamu katakan itu adalah Allah, maka saya katakan samamu, kamu sunat dulu, belajar wudhu, belajar untuk sujud kepada Allah, belajar membaca kalamullah Al-Quran dari huruf hijaiyahnya, baru kemudian kamu pantas duduk membahas Al-Quran. Saya katakan kepada kamu, Yesus di dalam Al-Quran mengatakan, Inni Rasulullah ilaikum, aku ini adalah Rasul untuk kalian. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku,
Rasulmu dan mengenal aku sebagai utusanmu. Inni Rasulullah ilaikum. Paham? Gua enggak akan berhenti menyembah Tuhan yang benar yang ada di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Kalau hanya Tuhan aja itu nongol aja di surga, nggak pernah berinkarnasi, itu Tuhan apa itu? Hanya mohon aja disembah-sembah, padahal nggak pernah wujud, nggak punya bukti mengasihi manusia. Apakah Tuhan seperti itu? Tuhan orang-orang Kristen itu begitu ajaib, begitu luar biasa, bukan sahaja kelihatan dan menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib untuk menghapus dosa manusia. Karena tidak ada cara satu pun boleh menghidup surga itu kecuali dengan penumpahan darah yang kudus yang telah dinubuatkan sejak Adam dan Hawa sampai hari ini. Maka Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sebenar, yang adalah rahasia keselamatan bagi orang yang tahu tentang rahasia ketuhanan itu, disertai dengan iman. Tetapi iman itu kami tidak letakkan di tempat yang salah, tetapi kami tempatkan iman itu kepada Yesus yang adalah Tuhan yang sebenar, yang mempunyai kapasitas juru selamat, dan Roh Kudus itu adalah penghibur. Bukan seperti Tuhan yang hanya nongol aja berupa hanya zat, itu enggak punya apa-apa. Bagaimana kamu menyembah Tuhan kalau enggak punya inkarnasi dan enggak punya bukti seperti Nabi Musa yang kelihatan Tuhan itu keluar dengan api yang bernyala-nyala, halilintar dan gempa bumi, dan suara yang kedengaran yang dahsyat banget. Itu adalah bukti yang benar bahwa Tuhan itu boleh dan bisa menjadi apa aja. Apalagi kalau sebagai manusia atau malaikat itu hanya gampang aja Tuhan menjadi, dan untuk tujuannya adalah keselamatan bagi semua bangsa umat manusia yang beriman kepada Tuhan Yesus Juru Selamat, yang kita bisa boleh masuk surga. Ya itu. Ajaran pagan yang kamu utarakan ini itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Kamu katakan Yesus itu adalah Allah, sehingga Allah itu menjelma menjadi manusia. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku lakukan, semua atas perintah Allah yang telah mengutus aku. Kamu katakan Allah itu berbentuk roh, tetapi di dalam Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus itu lagi-lagi tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah yang ada di langit untuk ia katakan. Berarti yang kamu katakan Allah menjelma manusia adalah Yesus. Yesus bukanlah Allah menurut Yesus. Yang kamu katakan Roh Kudus adalah Allah yang adalah Roh. Roh Kudus ternyata bukan Allah, karena Roh Kudus tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Lantas kemudian kamu bangga Allah sembahanmu bisa jadi manusia, bisa jadi matahari, bisa jadi burung merpati, bisa jadi kodok, bisa jadi apapun. Sayang sekali Tuhannya Islam dan Tuhannya Yudaism tidak pernah membentuk diri menjadi makhluk. Yesaya 43 ayat 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah.
Jadi, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah, berarti Allah bohong di dalam Yesaya 43 ayat 10 itu. Tapi itu mustahil. Bahkan Allah mengecam, bahkan Allah mengancam bahwa Allah akan mempermalukan orang-orang yang membentuk Allah dalam rupa apapun, apalagi dalam bentuk patung. Di dalam Yesaya 44 ayat 10, Allah berfirman, siapakah mereka yang telah membentuk aku dan menuangkan aku ke dalam patung? Di ayat 11-nya dia katakan, semua mereka akan aku buat malu. Ya, itu yang ada di dalam kitabnya Yudaism, bahwa Allah itu tidak pernah menjelma menjadi makhluk. Hanya ada di dalam ajaran paganisme, para dewa-dewa menjelma menjadi makhluk untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus dosa manusia. Itu adanya di ajaran Roma dan Yunani. Paham? Oke, sahabat-sahabat sekalian, oleh karena pendeta Thompson dan juga pendeta Triple G tidak menunjukkan kualitas yang baik, kelihatan mereka hanya debaters unyu-unyu, maka saya pamit ya. Karena prinsip yang ditanamkan terhadap umat Islam itu adalah lebih baik berdebat, berdiskusi, bersoal jawab dengan 1000 orang cerdas daripada berdebat dengan satu orang yang bodoh. Karena itulah saya pamit. Silakan dilanjut para sahabat sekalian. Mudah-mudahan kesempatan yang akan datang kita akan menemukan debater dari seberang yang bisa ada kualitas. Terima kasih, saya akhiri. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.